belajar dan kuat untuk menghadapi masa depan. Pak Prabowo mendesak KMK mencopot Anwar Usman dari jabatan Ketua. Ini bener ini, selevel menteri responnya kayak gini terhadap tagar kabur aja dulu. Satu menteri responnya kayak gini, kalau misalnya kita kabur dari Indonesia berarti jiwa nasionalisme kita itu dipertanyakan. Pak, bukannya kita nggak mau ikut membangun Indonesia, tetapi Bapak mau nggak sama-sama membangun sama rakyat Indonesia? Terus apa hubungannya Pak sama jiwa nasionalisme Pak? Dimanapun kita berada, saya aja nih Pak ya, saya di Taiwan, jiwa nasionalisme saya itu membara Pak di Taiwan. Setiap saya berhasil memenangkan lomba-lomba di negara orang lain, saya selalu bilang nih ke panitianya, mohon ke mereka, tolong ya di announcement saya dari Indonesia. Saking membaranya jiwa nasionalisme saya Pak. Orang-orang Indonesia yang ada di luar negeri selalu nyarinya masakan-masakan Indonesia. Sampai-sampai orang-orang Indonesia yang tinggal di luar negeri itu benar-benar memperkenalkan budaya-budaya negara kita Pak. Dari tarian, dari kuliner, gitu Pak. Jadi mereka itu kabur dari Indonesia dan pergi ke luar negeri itu bukan karena mereka itu tidak punya jiwa nasionalisme terhadap negara kita. Enggak Pak. Tapi memang kualitas hidup di Indonesia itu nggak normal Pak. Jadi kita ini sebagai manusia biasa ya berhak dong Pak untuk mencari kehidupan yang lebih baik gitu. Apalagi kita meninggalkan negara kita ini ya pasti banyak faktor-faktornya Pak. Ya, salah satu faktornya itu ya karena banyak banget korupsi di Indonesia Pak. Capek orang Indonesia Pak ngelihat orang-orang korupsi Pak. Mana kualitas hidup nggak bagus lagi Pak. Fasilitas-fasilitas itu tidak mumpuni Pak. Pokoknya kayak nggak normal aja gitu Pak hidup di Indonesia gitu Pak. Jadi makanya pada bikin tuh tagar-tagar kabur aja dulu. Tenang Pak, kan ada kata dulunya. Nanti kalau misalnya Indonesia udah membaik, nanti kita balik lagi Pak, kan gitu. Justru yang perlu ditanyakan jiwa nasionalismenya itu adalah para pemangku-pemangku jabatan di Indonesia yang melakukan tindakan korupsi. Itu yang perlu dipertanyakan Pak. Yo guys, balik lagi bersama saya tentunya Uki Kelvin. Nah, kita bahas yang lagi viral yaitu tentang hashtag kabur aja guys, yang lagi ramai banget gitu ya. Bahlil spill Prabowo sukses story. Ini faktanya guys. Tapi sebelum kita lihat, bantu subscribe Uki Kelvin supaya kalian gak ketinggalan update dan terbaru yang lagi viral guys. Yuk kita lihat bareng-bareng beritanya guys. Waduh, mau ngomong apa nih? Nah, kalau teman-teman berpikir untuk pindah ke luar negeri apa, saya malah meragukan nasionalisme kalian. Waduh guys, gimana nih tanggapan dia? Kemarin bahas ya dia itu ya. Akhir-akhir ini ramai tagar kabur aja dulu yang akhirnya dikaitkan dengan pernyataan Menteri Bahlil. Tim cek fakta dari Pinter Politik pun mencoba mencari tahu lebih dalam dan menemukan bahwa video aslinya ternyata sudah ada sejak Juli 2023. Jauh sebelum tagar kabur aja dulu viral awal tahun 2025. Jadi, video ini adalah konvers virtual yang diberikan Bahlil saat masih jadi Menteri Investasi atau Kepala BKPM. Di video itu, seorang wartawan bertanya soal apa efek berpindahnya WNI jadi WNI Singapura terhadap investasi. Begini kata Bahlil, guys. Tapi oke, itu pilihan mereka dan kita hargai saja. Di sini Bahlil juga menekankan soal keluarga di Indonesia yang mana mungkin berkaitan dengan konsep remittance. Boleh kita tinggal di sana dan senang, tapi keluarga kita, sepupu kita, teman-teman kita banyak di kampung yang membutuhkan uluran tangan kita sebagai orang yang mohon maaf sudah diberikan pengetahuan oleh Tuhan. Dengan remittance, otomatis keluarga di Indonesia juga bisa mendapatkan manfaat, yang ini juga berujung ke capital inflow untuk Indonesia. But still, di video itu Bahlil juga ngomong soal harapan kalau mereka kembali ke Indonesia. Ya mungkin kayak Pak Prabowo yang akhirnya balik ke Indonesia untuk jadi presiden di masa kini. Jadi berdasarkan pencarian tim cek fakta Pinter Politik, video yang lagi viral ini tidak ada kaitannya ya dengan tagar kabur aja dulu, alias video itu cuman dicatut. Waduh guys. Artinya Bun, kalau di negara-negara Musuh lain wawancara itu, belum menanggapi kabur aja dulu. Nah, itu apa Bun yang dilihat Bun? Apakah skill atau apa Bun? Yang dilihat adalah skill, kemampuan. Jadi bukan dilihat dari fisiknya, usianya, gendernya. Gender itu termasuk dari jenis ya. Jadi maksudnya kan ada sekarang yang maksudnya LGBT gitu ya. Itu nggak dipandang. Mau itu golongan dari yang itu nggak dilihat. Tapi kalau mereka punya kemampuan, mereka bisa kerja. Dan juga perempuan, mau usianya 50, mau 30, mau 40, nanti akan dididik. Misalnya kayak Bunda kan nggak pernah bekerja di McDonald atau di Five Guys.
nggak punya pengalaman di kasir. Karena Bunda dari zaman dulu di Indonesia tuh memang di dunia entertainment, jadi nggak ngerti. Tapi nanti diajarin. Ketika Bunda ditanya kamu punya pengalaman kerja di sini, nggak pernah. Nanti diajarin dari mulai kasir, dari mulai menyapu, dari mulai menghidangkan, dari mulai membuat burger, itu semua diajarin. Jadi sebenarnya masih banyak orang di Indonesia yang seperti Bunda yang punya kemampuan, punya bakat, punya keinginan untuk memajukan dirinya, gitu loh. Jadi harus diberi. Jadi Bunda juga berharap adanya organisasi atau badan sebagai pelindung untuk orang-orang yang terintimidasi dalam usia, umur, dan usia dan tinggi badan, itu nggak harus ada. Jadi kalau misalnya mereka nggak diterima di suatu perusahaan apapun, alasannya apa yang nggak masuk di akal, bisa ditegur, gitu loh. Jadi Indonesia tuh harus maju. Ini udah 2025. Mau sampai kapan berlarut-larut seperti ini? Ini kan sudah berlaku dari zaman Orde yang Bunda nggak mau sebut. Tapi kita tahu semua, Bunda sebagai orang lama yang udah umurnya 51, itu udah kayaknya budaya ini nggak pernah hilang. Jadi bukan di zaman-zaman, tapi memang mencari kerjaan dari zaman itu memang udah, itu persoalan yang paling penting yang harus dicatat, harus jadi PR. Gitu. Percuma pemerintah menciptakan lapangan kerja, membangun ini, membangun itu, infrastrukturnya, invest segala macam lah, nggak jelas. Tapi ketika mereka melamar, terbentuk sama usia lah, sama umur lah. Atau juga mereka kerja ini kan harus sampai pensiun. Itu satu. Dan kedua, Bunda ingin setiap rakyat Indonesia itu ketika mereka kerja dari mulai dini itu harus mendapatkan uang di masa tua. Benar, seperti di Jerman. Jadi kayak walaupun dia cuma pegawai atau buruh, ketika dia usianya sudah sampai di usia sekarang di Indonesia pensiun umur berapa? Mas jangan diem dong, jawab. Sorry, kenapa? Karena gue sekitar umur 28, Bun. Hah? 28? Enggak, maksudnya pensiun. Batas. Oh, pensiun 56, sorry 56. Nah, 56 Mas, kalau orang itu, kalau dia usianya 28 tahun atau 25 tahun, dia masih punya waktu yang panjang untuk membangun Indonesia, membangun negara kita, negara Indonesia Raya. Jadi sayang waktu dia dari usia, sekarang katanya kan banyak isunya bahwa umur 25 tahun udah gak bisa kerja. 25 tahun dia masih punya waktu sampai 25 berarti dia masih punya waktu 30 tahun lagi, Mas. 32 tahun lagi waktu dia ini terbuang hanya untuk di rumah nganggur. Ini harus dikasih kerjaan, Mas. Bagaimana Indonesia itu akan maju? Kita membutuhkan tenaga kerja. Jadi kita nggak membutuhkan tenaga kerja asing kalau Indonesia juga masih banyak rakyatnya yang masih nganggur. Benar, setuju. Setelah sekian purnama, akhirnya ada juga menteri yang kelihatannya waras gitu. Jadi Bapak Menteri Ketenagakerjaan baru mengeluarkan statement tentang kasus kabur aja dulu. Nah, dia bilang ini harusnya jadi evaluasi buat pemerintah dan tantangan juga untuk pemerintah. Nah, yang kayak begini Pak, bilangin juga Pak, wakil menteri Bapak tuh, kalau ngeluarin statement nih jangan kayak buzzer. Masa ada kasus yang menyangkut anak muda yang harusnya nantinya nih bisa jadi penerus generasi emas 2045, malah dibilang ya udah kalau mau kabur jangan balik lagi kalau perlu. Itu kan komentar sekelas buzzer. Ya at least kalau mau statement ya kayak Bapak ini gitu, keren. Jadi menunjukkan kapabilitasnya sebagai seorang menteri ya. Benar. Ini ada yang terlalu dekat dengan Raja Jawa katanya. Dasmu, kabur aja dulu. Masih ada yang komentar. Iya, tapi belum banyak. Kalau nggak ada wartawan, saya belum. Membalas kritikan dengan kata-kata kasar dan suatu hal yang tidak pantas, itu adalah bukti arogansi dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Seharusnya beliau bisa menjawab secara elegan, dengan substansi, atau dengan hasil dari kinerjanya. Ini entah karena pengaruh dari terlalu dekat dengan Raja Jawa. Jangan sampai masyarakat yang kritis, yang suka mengkritik, menjadi pesimis terhadap negeri ini menjadi lebih baik. Dan akhirnya pergi ke luar negeri dengan membuat hashtag kabur aja dulu. Untung saja kita masih optimis dan siap kembali turun ke jalan bersama adik-adik mahasiswa. Tunggu saja ya. Oke, makasih ya Mbak. Kapan ini disiapkan Mbak? Sama-sama Bunda. Insya Allah besok. Nggak dibayar aku. Nggak dibayar. Yes, nanti aja kalau datang ke sini. Nggak bisa kayak gitu. Bayar aku. Ya Allah. Itu kucing mana kucing? Hah? Bunda makasih ya, sehat-sehat. Iya sayang. Bye. Jangan dipelintir ya. Ya ampun. Pokoknya potong-potongnya jangan aneh. Iya. Ini soalnya anak-anak Bunda menyaksikan semua nih, ada yang rekam ini. Iya kan ABC juga di sini. Iya. Ya udah ya, bye semuanya. Ya udah saling ewong-ewongan, bye. Ramai kabur aja dulu Bang. Menanggapi kebetulan kabur aja dulu. Ya kan ramai Bang, hashtag kabur aja dulu Bang di... Ya, kalau mau merantau itu bagus loh. Kalau mau merantau, tapi ingat kalau mau merantau ke luar negeri harus punya skill. Ya. Kalau nggak punya skill nanti nggak bisa punya pekerjaan yang baik di luar negeri. Yang kedua,
harus taat prosedur supaya apa? Tidak jadi pendatang haram, karena lebih besar lagi masalahnya satu ya. Kalau orang mau merantau nggak boleh dilarang. Gitu. Oke ya. Waduh. Hashtag itu sebetulnya memotivasi semangat kita untuk pergi keluar dan balik lagi. Kita kerja di sana, kemudian menggali ilmu, mencari apa yang bisa kita lakukan buat bangsa kita. Nah itu kan mantap. Dan negara tidak pernah membatasi itu. Negara tidak pernah membatasi itu. Nah ramenya hashtag ini terkesan di publik nih, maaf ya, terkesan di publik. Ini ada semacam kok yang diramaikan kesannya adalah pesimisme. Gitu loh. Kesan pesimisme itu yang akhirnya terlihat. Loh, berapa juta orang, anak muda yang pergi keluar, tidak pernah buat hashtag tuh. Mereka pergi aja. Gitu loh. Kemudian yang kita tidak mau. Mereka buat hashtag bang, sampai akhirnya mereka buat hashtag. Lah nggak tahu kenapa dibuat hashtag. Motivasinya apa sih nggak tahu. Gitu loh. Nah, gini jangan sampai nanti kawan-kawan yang pergi keluar sana, semangatnya pergi gitu ya. Pas nggak mampu pulang, bikin video tuh. Pak, pemerintah tolong kami Pak, kami nggak bisa pulang Pak. Banyak penanganan itu. Nah kebetulan ini, kementerian ini yang tahu nih, kejadian-kejadian. Ada berapa puluh ribu ini tenaga kerja kita yang terjaring mafia-mafia tenaga kerja. Ini tahu, punya datanya nih. Maksudnya yang ilegal gitu bang ya? Legal. Masuk, lantas perangkap mereka. Ikut menjadi operator judi online. Lantas ikut menjadi scamming. Operator scamming tuh. Kabur aja dulu, itu adalah sebuah reaksi dari kawan-kawan netizen terutama ya. Dan anak-anak muda. Saya kan orang internasional ya, kebetulan ya. Saya ILO governing body keliling-keliling dunia. Seperti saya bilang tadi dalam pidato saya, yang menyediakan lapangan kerja itu negara. Bukan kita nyari. Karena apa? Kita bayar pajak. Makanya untuk membuat negara, membuat sebuah lapangan kerja itu wajib, misal melalui bursa tenaga kerja melalui aplikasi tertentu, seperti di Amerika. Menteri tenaga kerja di Amerika tuh ngetop, hampir sama dengan Menteri Keuangan, karena ditunggu kebijakannya apa. Nah, cara supaya negara dipaksa untuk menyediakan lapangan kerja tadi, unemployment insurance, asuransi pengangguran. Kalau di kita kan jaminan kehilangan pekerjaan belum seperti asuransi pengangguran. Selama berapa tahun? 2 tahun. Rata-rata 2 tahun. Selama 2 tahun kalau orang nganggur dibayar sama negara. Memang begitu. Sehingga negara supaya dia tidak terbebani melalui APBN akibat membayar asuransi pengangguran, maka negara menyediakan lapangan kerja. Makin banyak orang kerja, makin sedikit anggaran asuransi pengangguran. Begitu teorinya. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih tentang beberapa video yang kalian lihat? Nah, emang benar ya, di Indonesia tuh nyari kerja itu susah banget, apalagi kalau usia udah 30 ke atas aja sudah sulit, apalagi yang 50 gitu loh guys ya. Kalau di luar negeri emang lebih banyak lihatnya fisik dan lebih menghargai ya, apalagi kalau soal desain atau apa gitu ya, itu mereka lebih menghargai guys karya gitu ya daripada di Indonesia gitu guys. Nah, menurut pendapat kalian gimana nih? Susah nggak mencari kerja di Indonesia? Apakah kalian lebih suka kerja di Indonesia apa di luar negeri yang gajinya lebih besar gitu? Jadi ketika kita pulang ke Indonesia, jadi kita lebih makmur gitu ya daripada tetap kerja di Indonesia. Kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you guys.